Assalamualaikum. Selamat datang di La Fatimah Channel. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ini ya. Makasih. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Dan buat teman-teman yang selalu nungguin tutorial dari saya, makasih banyak. Kali ini kita akan bahas mengenai Canva yang terbaru ya. Kita langsung explore Canva-nya dulu ya. Kita masuk ke Canva-nya. Nah, Canva terbaru ini tampilannya tuh mirip banget sama Canva yang di web. Nah, jadi buat teman-teman yang belum pernah login di Canva, nanti akan dapat tampilannya yang seperti ini. Jadi akan langsung dapat Canva yang terbaru. Tapi buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah login di Canva dan punya akun Canva, untuk dapat tampilan Canva terbaru ini, teman-teman harus log out dulu dari akun sebelumnya. Lalu masuk lagi ke Canva dengan email yang baru yang belum pernah teman-teman masukin atau belum pernah teman-teman pakai buat login di Canva ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau untuk Canva ini kan memang udah banyak template ya, sama seperti sebelumnya, template yang bisa kita pakai. Contoh buat Instagram post ini kan banyak yang free. Untuk bikin poster atau teman-teman mau bikin logo juga bisa banget di sini. Terus Instagram story dan lain-lain nih masih kita bisa pakai. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kehabisan ide. Jadi kalau misalnya memang kita belum dapat ide nih pengen bikin apa, teman-teman bisa gunakan aja yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa pakai yang udah tersedia di Canva. Oke. Tapi kalau misalnya pengen berkreasi sendiri, teman-teman bisa pakai kertas yang kosong. Contohnya gini, klik tanda plus di sini. Nah, atau bisa juga langsung dari sini nih. Nah, kalau aku biasa dari sini ya, klik tanda plus. Nah, di sini teman-teman bisa pilih tuh, ada yang mau ukuran Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mau dibikin feed yang 3x3 atau 3x4, teman-teman pilihnya yang custom dimension di sini nih. Nah, di sini teman-teman tulis aja ukurannya berapa. Misal 3840, 3840. Ini yang untuk persegi ya. Ini resolusinya tinggi. Jadi nanti kalau mau dibikin feed juga teman-teman nggak akan pecah gambarnya gitu. Nah, lanjut. Biasanya habis itu kan ke sini nih. Kalau di Canva terbaru dulu nggak seperti ini. Jadi tampilannya tuh langsung kertas. Kalau di sini tuh macam-macam. Jadi bisa template, bisa enggak. Ini kayak gini kan. Nah, ini bisa klik tanda plus. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ada elemen, ada teks, ada upload, ada foto. Nih, ada style, ada macam-macam. Di sini juga ada musik, ada galeri, ada background. Teman-teman bisa pilih yang mana aja nih. Kalau background biasanya kan kita polos tuh. Nih, yang polos tuh ada di sini. Tapi kalau misalnya di sini sekarang banyak background yang yang nggak polos. Jadi teman-teman masih bisa pakai semua background yang ada di sini gitu. Ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Nanti ada tulisannya. Kebetulan punya saya memang sudah pro, jadi ada yang berbayar bisa pakai. Tapi kalau yang gratis juga teman-teman jangan khawatir karena memang masih banyak banget yang bisa kita pakai ya, dan bagus-bagus banget. Nih di sini nih ceritanya aku pakai backgroundnya. Teman-teman bisa ganti-ganti di sini efeknya atau filternya tuh. Ini kayaknya ukuran atau warnanya tuh. Ini bisa dipilih-pilih aja, atau misalnya ini transparansinya tuh kayak gitu. Kalau buat background kan biasanya agak gimana gitu, maksudnya harus lebih soft biasanya biar tulisannya lebih jelas gitu. Ini contoh kalau pakai background. Atau misalnya kita mau ganti ke warna aja, warna polos, nih bisa juga kayak gini. Ini tambahin warna. Oh, ini warna ininya nih. Ini untuk ganti warna backgroundnya. Nah, ternyata nih warna background ini aku baru lihat ada pilihannya dari sini ke sini nih. Ini warna background yang kita pakai tadi. Nah, jadi untuk ganti warna, misalnya hijaunya ganti ungu atau apa tuh kayak gini. Oke, tapi kalau mau hapus background tinggal klik tanda kayak tong sampah. Oke, ini tentang background. Lalu kita akan tanda plus lagi, kita ke teks.
kita coba teks ya. Nah, teks ini buat judul yang atas, ini buat yang bawah, yang buat tengahnya. Tapi teman-teman juga bisa pakai yang kayak gini. Ini udah bisa dipakai juga tuh, banyak banget. Tapi kalau misalnya mau berkreasi sendiri, kita langsung ke sini aja nih, add heading. Nah, ini untuk judul. Nah, di bawah juga ada nih ukurannya. Nih, diklik. Nih di bawah ada edit, ada yang ini apa ya? Ini namanya fontnya. Nah, fontnya teman-teman juga bisa ganti. Nah, ini kalau ada yang ada mahkotanya ini berbayar. Jadi kalau untuk pakai yang ini harus Canva-nya harus pro. Tapi kalau enggak, teman-teman pakai yang biasa aja karena ini udah banyak banget tuh. Yang enggak pro itu banyak banget dan memang bagus-bagus banget. Gitu. Kayak gini. Ini untuk judul ya. Ini ukurannya juga nih, teman-teman bisa pakai nih. Yang ini bisa dikecilin atau dibesarin. Bebas. Warna teks bisa teman-teman ubah juga. Ini ukurannya ada besar, warna teksnya misal mau ungu atau apa, biru, bebas ya. Atau teman-teman juga untuk pengen lebih besar lagi, klik yang ujung ini nih, yang ujung mana, nah ini judul. Terus di sini juga ada macam-macam nih, ada ukuran. Ini ukuran hurufnya besar apa kecil, biasanya sih seperti itu, tapi tadi besar semua. Terus ini ada efeknya. Nah, ini yang bedain Canva lama dengan yang baru. Kalau yang lama itu nggak ada nih efek-efek ini. Misalnya pakai shadow. Tuh, kelihatan kan bedanya. Terus yang ini. Terus yang ini. Klik aja semua. Ini ada di efeknya. Tuh. Nah, seperti ini. Tuh, ada curve juga. Tapi curve-nya seperti ini ya. Ini untuk teks. Jadi teman-teman teksnya itu kalau yang terbaru tuh asiknya bisa dimacem-macemin. Oke. Terus apalagi ya? Ini juga warnanya bisa diatur ya. Posisinya. Ini kalau posisi ini ada yang di atas, ada yang di tengah. Tuh, ada di bawah, di kanan. Bebas ya. Jadi teman-teman bisa diatur posisinya. Enaknya tuh Canva ini kayak gitu. Terus kalau animate misalnya gini tuh, jadi bisa langsung kayak animasi tuh. Ini nanti, nah kalau yang ini nih, ini kan ada mahkotanya, ini berbayar berarti. Tapi kalau yang gratis yang sebelah sini bisa blok, nanti jadinya ini kayak video kalau yang ini ya. Oke. Nah seperti ini, kita nggak pakai animasi dulu. Lanjut kita ke elemen. Nah elemen ini bisa teman-teman isiin macam-macam. Misalnya teman-teman nyari clue apa, di sini ada. Misalnya teman-teman nyari clue square atau bunga ya, flower. Ini semua ada di elemen. Teman-teman bisa pilih di sini. Semua yang nggak ada mahkotanya ini gratis. Tapi kalau biasanya kalau yang berbayar nanti ada gambar mahkotanya gitu. Ini bagus-bagus kok. Kayak ini. Oh. Ini bisa dibesarin, dikecilin, atau misalnya ganti warna juga bisa biasanya. Tergantung gambarnya ya. Nah, terus habis ke elemen, gimana caranya kita masukin foto? Oke, kita masukin foto, klik tanda plus. Kalau di sini kita ke upload ya, ke upload dulu. Nah, di sini upload dulu ke media. Misalnya nih, foto ini select.
Nah, nanti kalau udah ada di sini, nah enaknya kan udah ke save ya di sini. Jadi kita nanti nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, ini fotonya. Ini udah ada di sini. Ini kan tadi ilustrasi, ini fotonya. Di sini juga ada fasilitas untuk hapus background, tapi ini khusus yang pro. Yang belum pro itu nggak bisa. Jadi teman-teman bisa, kalau untuk hapus background itu teman-teman bisa pilih yang di remove BG itu di Google ya. Kalau hapus background ada di mana? Biasanya di effect kalau nggak salah. Nah, ini ada background remover. Kita coba yang ini bisa nggak ya? Karena kadang nggak kadang mulus, kadang nggak gitu hapus backgroundnya itu. Nah, kalau ini nggak bisa, kenapa? Karena terlalu banyak gambar. Jadi di warna ya. Jadi di Canva juga hapus backgroundnya nggak yang perfect banget ya. Kalau terlalu banyak warna itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya nggak terlalu banyak warna backgroundnya bisa. Contoh ya, ini dihapus dulu. Klik plus dulu, lalu upload. Misalnya ini. Coba ya. Ini lalu efek. Bisa nggak? Kita tunggu ya. Sabar. Nah, yang ini masih bisa, walaupun nggak ini banget. Nah, ini masih bisa dihapus, tapi ini khusus yang pro ya teman-teman. Jadi kalau yang nggak pro nggak bisa. Lanjut lagi, tadi teks, elemen, terus masukin foto, terus kita masukin foto ke frame. Di sini kan agak beda ya, kita klik tanda plus di elemen. Kadang kita ada frame ya. Frame ini mana ya? Bukan. Yang tadi flower. Frames. Nah, frame ini kan biasanya fotonya itu langsung bisa kita masukin kan di frame. Contoh lingkaran. Nah, di sini setelah diklik, teman-teman langsung klik replace. Replace ini masukin gambar tuh ke frame. Jadi ini otomatis akan masuk. Jadi teman-teman yang mau fotonya bentuk lingkaran atau bentuk yang lain-lain terus langsung masuk, langsung aja ke frame. Kan di sini tuh macam-macam nih. Atau misalnya teman-teman mau testimoni. Nah, kayak gini kan. Ini di handphone, terus cari di bawah itu tulisan replace ya. Jadi langsung replace aja, langsung masukin testimoninya. Tuh, langsung masuk kayak gitu ya. Oke, selanjutnya di sini itu di titik 3 di atas ini ada klik tanda plus. Kalau tanda plus yang ini itu nambah slide tapi polos kalau nggak salah. Jadi kertas kosong. Nah, kalau yang ini nambah di copy hasil kerjaan kita. Contoh nih. Nah, itu kan copy kan. Di copy, jadi sama persis dari yang pertama tuh, yang pertama, yang kedua. Tapi kalau teman-teman pilihnya yang ada tanda plusnya, ini kertas kosong kayak gini. Oke. Nah, misal kita ketiga ini mau bikin apa ya? Nah, warnanya nih, mau kasih background warna lain, bisa teman-teman pilih di sini. Ini buat apa? Buat backgroundnya. Ini kalau pengen warna soft kayak gini, kayak gitu. Terus tadi itu ada yang bahas tentang apa ya? Foto yang maju mundur ya. Maju mundur. Lucu banget. Oke, kita misalnya ambil lagi picture-nya ya. Nah, ini misalnya ya, ini punya saya. Terus kita akan tambahkan elemen lingkaran. Nah, lingkaran, terus teman-teman mau masukin logo. Misalnya ya, teman-teman masukin logo kayak ini nih, mau masukin logo aku. Kita langsung aja klik tanda plus,
terus masukin di upload. Nah, di sini kita bisa masukin bentuk PNG. Nih, upload media. Nah, ini logo aku kan. Select. Jadi walaupun PNG, ini akan muncul, nanti akan transparan. Nah, ini agak lama ya. Tunggu. Nah, ini kan munculnya transparan ya. Kita akan, kalau aku kan udah gini, coba kalau yang di sini jadinya warna apa ya? Replace, masukin logo. Oh iya, tetap juga sama sih kayak gini. Nah, ini PNG ya. Nah, buat teman-teman yang mau masukin kemarin itu garis bantu ya untuk feed 3x3, kita masukin garis bantunya sama persis kayak masukin picture. Klik tanda plus di sini, upload dulu, upload media, kita cari garis bantu bentuknya PNG juga, masukin. Nah, seperti ini nanti garis bantunya tuh langsung diupload ada. Kalau yang ini garis bantu 3x2 ya. Nah, kayak gini ada kok. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir, kalau misalnya pengen bikin feed 3x3 juga tetap bisa di sini ya. Lalu ini nih positionnya. Tadi ya ngomongin position, ini emang kadang ada bisa dikebelakangin. Tuh. Ada dimajuin gitu. Ada sih macam-macam gitu ya. Jadi garis bantunya juga bisa teman-teman cek kalau misalnya udah bikin. Ini garis bantu buat bikin feed 3x1, 3x2, 3x3, dan 3x4. Nah, buat teman-teman yang nggak punya garis bantunya bisa langsung japri aku aja ya. Nanti aku kasih. Oke. Apalagi ya? Oh ya, di sini itu kalau nggak salah katanya kalau untuk nge-save, misalnya teman-teman udah punya beberapa kan, kayak tadi tuh ada 3 slide, 3 slide. Nah, teman-teman bisa save salah satu, pilihnya kalau ini save semua ya. Yang ini nih, yang panah ke atas. Coba kita pilih yang mana ya save-nya? Save as apa ya? Oh ya, nah kita pilih save as, kita pilih panah ke atas nih yang ini. Lalu teman-teman pilih save as. Nah, di sini pilihnya mau yang mana, bentuk PNG, JPG atau apa. Terus ukurannya, terus di sini ada. Jadi teman-teman mau nge-save-nya page 1 aja, page 2 aja atau semua. Kalau untuk semua yang ini, kalau enggak ya salah satu. Kita bisa nge-save salah satu kok. Ya, di sini jadi nggak harus semua di save. Jadi kerjaan teman-teman misalkan kalau memang per slide ada 10, terus memang mau di save satu per satu, jadi bisa teman-teman pilih di tanda panah yang ke atas, lalu pilih save as dan pilih page-nya page 3, karena kan misalnya slide 1 ada videonya, slide 2 tuh nggak ada videonya. Nah, itu akan beda kan nge-save-nya, karena nggak bisa yang video sama yang nggak ada video nge-save-nya disatuin tuh, setahu aku nggak bisa. Jadi kita pilih salah satu aja. Misalnya kalau yang ada videonya kita save dulu, nanti bentuknya itu pun beda bentuk nge-save-nya. Di sini nanti ada pilihan untuk video nih. Misalnya kalau yang ada videonya kita pilih save-nya video. Jadi harus dicek dulu. Kalau nggak ada, kita pilih save-nya yang lain. Gitu, oke? Sekian dulu tutorial dari saya. Nanti kita lanjut lagi kalau misalnya memang ada lagi yang perlu diketahui di Canva terbaru. Nanti saya akan sharing lagi di video selanjutnya. Makasih.